Yo, balik lagi sama gua Rini Felix dan kali ini gua akan bikin dua video. Ya, seperti biasa, video analisa santuy nanti dan hari ini gua akan membuat. Nah, ini adalah video hasil dari janji yang akan gua penuhi ketika subs gua mulai naik, yaitu gua akan membuat playlist baru. Gua namakan playlist ini namanya Konak, yaitu komentar nakal di mana gua akan membahas hal-hal yang berbau tentang dunia malam, dunia perdugeman, dunia yang berbau mantap enak, yang pasti dunia yang sangat dewasa yang akan kalian lihat. Dan sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share, oke? Dan ini gue buat dadakan karena ini juga isunya lagi panas. Video kali ini gue akan menceritakan tentang seorang fotografer yang baru jadi perbincangan hangat di dunia model selebgram. Jadi gue sebut aja namanya ya. Namanya adalah Darren Christopher. Fotografer muda juga dan kebetulan dia emang lagi jadi viral banget belakangan ini di dunia foto para meme-meme asoy yang gemes dan seksi karena ternyata selama ini banyak yang nggak tahu fakta bahwa si fotografer ini itu ternyata sudah melakukan semacam fetis lah ke cewek-cewek modelnya. Fetisnya itu semacam BDSM. Jadi dia BDSM minta ke ceweknya harus BDSM, diikat lah, dibondet kayak gitu. Kalau kayak kalian film film-film Brazzer atau film-film yang naughty Amerika pasti kalian tahu lah yang kayak gitu-gitu. Dan juga salah satu korbannya juga salah satu yang gue ikutin juga di Instagram. Dia mahasiswi UBM pariwisata angkatan 8 bukan 18 19. Itu kebetulan katanya hari ini mau foto sama si Doski, tapi ternyata nggak jadi gara-gara ini kasus. Dan modelnya udah banyak, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Dan ya, um, mungkin gue akan cerita sedikit gini deh. Gue ngeliat beberapa foto dari cewek yang gue ikutin ini, dan gue ngeliat dari beberapa videonya ini, bukan video, sorry, fotonya ini itu memang menjurus sensual. Sensual kenapa? Karena ada yang setengah bajunya udah kebuka, terus ada yang juga hampir kelihatan ngangkang gitu. Mungkin itu karena disuruh si fotografernya, tapi gue bilang ini udah setengah terlalu sensual sih. Dan gue emang sempat komen kok, gue komen yang baru benar-benar menantang. Dan itu benar, gue komen kayak gitu. Dan gue cuma bilang gitu, yang baru benar-benar menantang. Gak ada komen lain yang jorok-jorok aneh-aneh. Karena gue akuin gue pernah ngalamin hal kayak gitu. Gue pernah komen yang enggak sama salah satu cewek model juga, yang dia juga calon selebgram, suka suka mabuk juga. Jadi ya gue juga pengalaman kayak gitu, jadi makanya gue udah belajar dan gue lebih berhati-hati lah dengan cewek-cewek yang udah karakternya cewek-cewek kobam kayak gitu, apalagi cewek-cewek utara, barat utara itu udah harus sedikit mainnya, harus sedikit lebih halus kalau saran gue. Dan eh tadi gue sempat lihat kok video permintaan maafnya, banyak banget korban ceweknya juga. Dan boleh dibilang kalau katanya, gue juga sempat ngutip gini, kalau katanya perempuan yang salah, bajunya terlalu terbuka, kelihatan belahan teteknya, kelihatan belahan titiunya, atau kelihatan ngangkang, kelihatan bagian yang paling vitalnya. Stop blaming on woman. Jangan berhenti untuk menyalahkan perempuan. Educate yourself, man. Educate yourself about sex. Lu harus bener-bener kayak, oke lah, gua akuin gua udah ya pernah ngelihat sekilas lah film-film kayak gitu, tapi lu harus ingat bahwa kalau sebagai laki-laki, kalau nafsu lu nggak bisa dijaga, nggak bisa dikontrol, meledak, tiba-tiba meledak, lu bisa perkosa orang. Kalau lu juga nggak memiliki educate sex, gue juga tahu hal-hal begitu, tapi gue juga ingat bahwa untuk melakukan hal-hal kayak gitu tuh harus aman, harus bener-bener dengan persiapan dan kesiapan. Kalau tanpa dosa mungkin udah beda lagi ya. Pada dasarnya semua orang juga udah punya dosanya masing-masing. Cuman dari pesan di video ini tentang episode pertama ini, yang fotografer ini, gue cuma bilang sebagai perempuan, gue nggak bilang kalian harus menutup pakai baju tertutup atau apa, karena faktanya juga yang jilbaban aja, yang jilbubs aja itu bisa apa, bisa
bisa jadi korban juga, bisa jadi korban pelecehan juga. Apalagi yang kebuka. Kalau kebuka mah mungkin kalau sepenglihatan gue sama gue main di pick ya, itu biasanya udah ada gandengan, udah dipegangin lah sama doinya, jadi ya udah udah cukup aman terlindungi. Tapi kalau buat gue sih pesannya, dan gue juga sempat bilang kok ke meme-memean gue di Bandung, kalau nanti ke Jakarta kalau pemotretan tuh lebih hati-hati dalam milih fotografer yang udah ada kode etik yang ngerjain pemotretan kayak gitu. Dan untungnya meme-memean gue ini bukan tipikal yang suka foto seksi sih, dia lebih ke foto-foto yang stylenya lebih grang, lebih underground, jadi ya untungnya sih bisa aman. Dan gue juga berharap sih kedepannya jangan sampai kejadian kayak gini terjadi lagi. Dan gue juga punya kok beberapa teman-teman yang di Studio 51-nya Atma itu UKM fotografi. Itu mereka sebagai fotografer juga tahu kalau pakai model mereka harus memperlakukannya seperti apa. Dan buat pesan buat teman-teman fotografer juga, ketika lu udah menjadi seorang fotografer yang tersertifikasi sebagai profesional, lu harus bener-bener jaga etika lo, jaga ini loh, jangan sampai minimal kalau nggak bisa jaga nafsu, jaga ini lo deh, jangan sampai kelihatan ini. Atau sebaliknya deh, nggak bisa jaga ini, jaga nafsu, kontrol, jangan sampai nafsu itu bisa menghancurkan diri lo sendiri nantinya, karir lo sendiri. Dan buat yang perempuan, sebaiknya sebagai selebgram pemula, gua rasa lebih baik lo minta tolong temen lo yang fotografer untuk motret, karena gua rasa akan lebih aman, apalagi kalau temen yang udah lo kenal baik. Sebenarnya ataupun lo harus minta yang emang bener-bener tim foto profesional, kalau mereka pasti udah tahu betul cara treat modelnya seperti apa. Kalau buat gue saran dari itu aja. Dan semoga dengan kejadian pertama ini kita akan terbuka bahwa dunia fotografi itu bisa berbahaya, apalagi kalau foto lo bisa dijadiin konsumsi nafsu bagi kaum Adam. Ya buat cewek-cewek, semoga kalian bisa lebih berhati-hati. Seksi boleh, tapi jangan vulgar berlebihan atau sensual, karena tubuh lo adalah bait suci lo yang harus lo jaga. Jangan jadiin tubuh lu cuma jadi barang pajangan kayak di patung display manekin yang ada di toko. Itu pesan gue. Oke, thanks for watching, see you in the next content for this content. Oke, ciao.